'cause I can't see you anywhere. 'Cause I don't wanna know what I should go, no, I don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go, 'cause you know I won't stay around. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Agus Putra dengan NIM I10211911064. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Bahan Kimia Obat Sibutramine Asam Klorida pada Jamu Pelangsing dengan metode kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri OBPIS. Sebelum itu kita akan mengenal dulu apa itu obat tradisional. Obat tradisional adalah obat asli dari Indonesia yang digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Mana obat tradisional ini merupakan campuran bahan alami yang berupa simplicia, hewan, mineral, salian, ataupun gelenek. Salah satunya jamu, yaitu obat tradisional yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia yang berkhasiat obat. Namun pada kenyataannya, di pasaran masih juga beredar jamu yang mengandung bahan kimia obat. Sejalan dengan perkembangan obat tradisional ini, menjadikan persaingan yang semakin ketat dan cenderung membuat industri jamu menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan, serta mencampurkan jamu dengan bahan kimia yang berbahaya sering dilakukan untuk menjadikan jamu tersebut berkhasiat secara instan. Hal ini berbahaya bagi tubuh manusia, karena selain memiliki efek samping dan kontraindikasi, obat sintetik juga memiliki dosis tertentu yang harus dipatuhi saat terapi agar menimbulkan efek terapi dan tidak terjadi reaksi toksik karena kelebihan dosis pemakaian. Nah, sibutramine itu adalah salah satu obat yang digunakan untuk menurunkan berat badan, sehingga produsen jamu sering menambahkannya dalam sediaan jamu. Karena permintaan dari konsumen yang ingin mengurangi berat badan dengan biaya yang murah dan dalam waktu yang cepat, maka beberapa obat pelangsing tradisional itu ditambahkan mengandung sibutramine. Obat ini seharusnya hanya digunakan di bawah pengawasan medis, karena dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, untuk mengidentifikasi dalam percobaan ini kita menggunakan metode KLT dan spektrofotometri OBPIS, di mana kalau menggunakan KLT ini dilakukan untuk menentukan adanya penambahan bahan kimia obat dalam jamu pelangsing. Sedangkan spektrofotometri karena sibutramine memiliki gugus komopol yang berupa benzin klorida sehingga dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri OBPIS. Nah, tujuan dari dilakukan ini yaitu mengetahui kandungan bahan obat sibutramine dalam jamu pelangsing dan mengetahui kadar yang terkandung dalam jamu pelangsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kamilia dengan NIM I10211911080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga komponen alat serta fungsi. Yang pertama ada definisi dari spektrofotometer UV visible. Spektrofotometer UV visible merupakan salah satu metode instrumen yang paling banyak atau paling sering digunakan dalam suatu analisis kimia untuk mendeteksi senyawa, baik itu padat maupun senyawa yang cair, berdasarkan absorbansi dari foton atau panjang gelombang. Nah, agar suatu sampel ini dapat menyerap foton pada daerah UV visible atau panjang gelombang foton 200 nanometer sampai 700 nanometer, biasanya sampel harus diperlakukan atau diderivatisasi. Misalnya dengan penambahan reagen dalam pembentukan garam kompleks dan juga lain sebagainya. Jadi, derivatisasi ini merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan agar sampel kita dapat menyerap foton di daerah UV visible. Proses derivatisasi ini dapat dilakukan dengan cara mereaksikan zat yang dianalisis atau sampel kita dengan zat tertentu sehingga terjadi pergeseran panjang gelombang maksimal ke arah pergeseran merah, atau mereaksikan zat yang dianalisis dengan zat tertentu sehingga menghasilkan senyawa yang berfluoresensi. Dalam proses derivatisasi, perlu diperhatikan bahwa zat penderivat harus memberikan reaksi yang cepat dan stabil serta dapat meningkatkan sensitivitas dari pengukuran. Nah, yang kedua ada definisi dari kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis adalah metode kromatografi yang paling sederhana dan juga paling banyak dilakukan. Peralatan dan bahan yang digunakan pun untuk melakukan pemisahan dan juga analisis sampel dengan metode KLT ini terbilang cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan sebuah bejana tertutup atau chamber yang berisi pelarut dan juga lempeng KLT. Dengan optimasi metode dan menggunakan instrumen komersial yang tersedia, pemisahan yang efisien dan kuantifikasi yang akurat dapat dicapai.
Nah, selanjutnya di bawah ini dapat dilihat komponen atau seperangkat alat dari spektrofotometer UV visible. Nah, secara umum, sistem spektrofotometer atau seperangkat alat spektrofotometer ini terdiri atas yang pertama, ada sumber radiasi, lalu ada monokromator, sel, fotosel, detektor, dan juga tampilan atau display yang seperti terlihat pada gambar di atas tadi. Yang pertama yang kita akan bahas adalah sumber radiasi. Sumber radiasi di sini berfungsi untuk memberikan energi radiasi pada daerah panjang gelombang yang tepat untuk pengukuran dan juga untuk mempertahankan intensitas sinar yang tetap pada pengukuran. Sumber radiasi untuk spektrofotometer UV visible adalah lampu hidrogen atau deuterium dan juga lampu filamen. Lampu hidrogen yang digunakan untuk mendapatkan radiasi di daerah ultraviolet sampai 350 nanometer. Sedangkan lampu filamen digunakan untuk daerah sinar tampak sampai inframerah dekat dengan panjang gelombang 350 nanometer sampai sekitar 250 nanometer. Yang kedua ada monokromator. Monokromator berfungsi untuk menghasilkan radiasi monokromatis yang diperoleh, di mana radiasi ini akan dilewatkan melalui satu kuvet yang berisi sampel dan belangko secara bersamaan dengan bantuan cermin berputar. Yang ketiga ada sel atau kuvet. Sel atau kuvet adalah tempat bahan yang akan diukur serapannya. Kuvet harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap radiasi pada daerah yang digunakan. Umumnya terbuat dari kaca tembus sinar, tetapi bisa pula terbuat dari plastik. Sel yang terbuat dari kuarsa baik untuk spektroskopi UV vis. Kuvet dari bahan kaca silikat biasa ini tidak dapat digunakan untuk spektroskopi ultraviolet, karena bahan kaca silikat ini dapat menyerap sinar ultraviolet. Saya Rizky Mutiasari dengan NIM I10211911065. Di sini akan menjelaskan komponen alat dan fungsi. Untuk selanjutnya yang D, fotosel. Nah, fotosel ini berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan zat dan kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang kemudian akan disampaikan ke detektor. Kemudian selanjutnya ada detektor. Nah, detektor ini merupakan material yang dapat menyerap energi dari foton dan mengubahnya dalam bentuk lain yaitu energi listrik. Selanjutnya untuk poin yang F, display atau tampilan. Nah, display atau tampilan ini fungsinya itu mengubah sinar listrik dari detektor tadi menjadi pembacaan yang berupa meter atau angka yang sesuai dengan hasil yang dianalisis. Selanjutnya yaitu komponen kromatografi lapis tipis atau disebut dengan KLT. Untuk komponen pertama yaitu ada fase diam. Nah, fase diam ini merupakan lapisan tipis yang terdiri atas bahan padat yang dilapiskan pada permukaan penyangga datar yang biasanya terbuat dari kaca. Dapat pula terbuat dari plat polimer atau logam. Lapisan ini melekat pada permukaan dengan bantuan bahan pelekat, biasanya kalsium sulfat atau amilum. Penjerap yang umum dipakai untuk KLT adalah silika gel, alumina, kisel gur, dan selulosa. Dua sifat yang penting dari fase diam ini adalah ukuran partikel dan homogenitasnya, karena adhesi terhadap penyokong sangat tergantung pada kedua sifat tersebut. Fase diam yang paling banyak digunakan untuk KLT adalah silika gel, karena silika gel ini mempunyai kekuatan pemisahan yang sangat baik. Silika gel merupakan fase diam yang sering digunakan untuk KLT. Zat ini digunakan sebagai adsorben universal untuk kromatografi senyawa netral, asam, dan basa. Selanjutnya adalah fase gerak. Fase gerak merupakan medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Jika diperlukan sistem pelarut multikomponen, harus berupa suatu campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimum 3 komponen. Nah, fase gerak ini merupakan salah satu bagian penting dalam analisis pemisahan senyawa menggunakan KLT, karena polaritas dari fase gerak dapat menentukan pemisahan. Pemisahan senyawa organik selalu menggunakan pelarut campur. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemisahan senyawa yang baik. Kombinasi pelarut ini berdasarkan atas polaritas masing-masing pelarut, sehingga dengan demikian akan diperolehlah sistem pengembang yang cocok. Pelarut pengembang yang digunakan dalam KLT antara lain adalah N-heksan, karbon tetraklorida, benzen, kloroform, eter, etil asetat, piridian, aseton, etanol, metanol, dan air. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septiani, NIM I10211911003. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja
spektrofotometri UV vis, dan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya adalah prinsip kerja spektrofotometri UV vis. Prinsip kerja spektrofotometri UV vis yaitu apabila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya akan diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi akan dipancarkan. Absorpsi sinar oleh larutan dapat diamati dari perubahan intensitas cahaya sebelum dan sesudah melewati larutan tadi. Ternyata, absorpsi cahaya itu berbanding lurus dengan konsentrasi larutan yang dilewatinya, di mana hubungan absorbensi konsentrasi ini disebut dalam suatu hukum Lambert-Beer. Spektrofotometer terdiri dari spektrometer dan juga fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, sedangkan fotometer berfungsi mengukurnya. Cara kerja spektrofotometri UV vis, di mana sumber radiasi akan menembakkan cahaya yang berasal dari lampu, kemudian diteruskan menuju monokromator. Monokromator akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu, sehingga ada zat yang terserap dan ada juga yang dilewatkan. Sel absorpsi pada pengukuran daerah visible menggunakan kuvet kaca, namun untuk pengukuran UV menggunakan sel luarsa, karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Senyawa yang dilewatkan akan diterima oleh detektor. Kemudian, detektor akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap ini sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung di dalam sampel. Ini merupakan gambaran prinsip kerja spektrofotometri UV vis. Pada gambar, sinar polikromatik ditandai dengan warna hijau dan kuning. Nantinya, sinar ini akan melewati monokromator, sehingga sinar polikromatik akan berubah menjadi sinar monokromatik. Dilihat dari gambar, sinar monokromatik ditandai dengan warna merah. Nantinya, sinar ini akan melewati larutan yang di dalamnya terdapat analit. Di dalam analit mengandung gugus kromofor atau autoksom yang nantinya akan menyerap sinar UV, sehingga menyebabkan terjadinya eksitasi elektron dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya absorpsi energi gelombang. Menurut teori orbital molekul, ketika molekul tereksitasi oleh energi yang terserap, di mana dalam hal ini adalah sinar UV vis, elektron akan mengalami promosi dari orbital bonding ke antibonding. Ketika sinar UV ditembakkan, selain analit menyerap cahaya, ada juga sinar yang akan melewati larutan. Dalam kata lain, sinar ini merupakan sinar yang tidak terserap oleh senyawa sampel. Sinar yang dilewatkan akan diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Setelah itu, hasil dari penyerapan cahaya akan ditampilkan dalam bentuk data absorbansi yang akan ditampilkan dalam layar monitor. Nah, cahaya yang diserap ini akan sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung di dalam sampel. Selanjutnya adalah prinsip kromatografi lapis tipis atau biasa kita kenal dengan KLT. Prinsip kerja KLT yaitu memisahkan sampel berdasarkan sifat polar antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Kromatografi lapis tipis merupakan teknik kromatografi yang berdasarkan atas absorpsi senyawa-senyawa oleh fase diam dan fase gerak. Pemisahan dapat terjadi akibat perbedaan kepolaran antara senyawa-senyawa dalam campuran dengan fase diam dan fase gerak. Akibat dari perbedaan kepolaran ini menyebabkan terjadinya pemisahan yang diamati melalui tampaknya bercak atau noda dengan nilai RF yang berbeda. Hal ini berdasarkan kecepatan migrasi setiap senyawa. Berikut merupakan gambar pengembangan plat KLT. Plat kromatografi dikembangkan dengan mencelupkannya ke dalam bejana. Komponen-komponen senyawa akan bergerak dengan kecepatan berbeda sesuai interaksi absorpsinya dengan fase diam. Akhir dari proses ini adalah ketika fase gerak telah mencapai jarak tertentu dari ujung plat yang lain.
Senyawa-senyawa yang berbeda satu sama lain akan memiliki perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap jarak tempuh fase gerak yang berbeda pula. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Aulia dengan NIM I10211911093. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan pemilihan metode. Jadi, metode yang digunakan di dalam analisis ini adalah kromatografi lapis tipis atau KLT dan juga spektrofotometri UV-Vis. Metode KLT pada analisis ini digunakan untuk menganalisis obat secara kualitatif. Sedangkan untuk metode spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk menganalisis secara kuantitatif. Kedua metode ini digunakan untuk menentukan adanya penambahan bahan kimia berupa sibrutamin HCl di dalam jamu pelangsing. Sibrutamin HCl sendiri memiliki gugus kromofor yang berupa benzen klorida, sehingga dapat dianalisis menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Gugus benzen sendiri memiliki panjang gelombang maksimum sekitar 200 nm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sampel dan juga analit. Sampel yang digunakan dalam percobaan ini ialah jamu pelangsing yang berbentuk serbuk halus. Sediaan serbuk sendiri memiliki definisi campuran kering bahan obat yang digunakan dengan tujuan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Menurut Permenkes RI nomor 007 tahun 2012, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia yang berkhasiat obat. Tetapi di dalam sampel yang digunakan diduga adanya bahan tambahan obat yang berkhasiat berupa sibrutamin HCl. Sibrutamin HCl sendiri merupakan salah satu obat anti-obesitas yang berkhasiat sebagai anoreksansia, di mana anoreksansia merupakan zat yang berdaya menekan nafsu makan dan digunakan untuk menunjang diet pada penanganan obesitas. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi dalam subbab alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan di dalam percobaan ini yaitu ada chamber, lalu mikropipet, kemudian mortir dan stemper, lalu neraca analitik, kemudian peralatan gelas, plat silika GF254, dan yang terakhir yaitu spektrofotometri UV-Vis. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu aqua bidestilata, kemudian ada aseton, lalu etil asetat, kemudian jamu pelangsing dengan berbagai merek, lalu kloroform, kemudian ada metanol, kemudian ada heksan, yang terakhir yaitu sibrutamin HCl. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tania Naranda. Saya akan mempresentasikan bagian bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama, pembuatan larutan standar kualitatif. Ditimbang sebanyak 50 mg sibutramin hidroklorida dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Dilarutkan dan diencerkan dengan metanol hingga kandungan sibutramin hidroklorida menjadi 500 mikrogram per mililiter. Diambil 10 ml, dipindahkan ke labu takar 100 ml dan diencerkan. Kemudian yang kedua yaitu preparasi sampel KLT. Ditimbang sampel yang telah menjadi serbuk sebanyak 1 gram dengan seksama. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan dengan metanol sebanyak 5 ml. Dikocok selama 30 menit, kemudian disaring. Setelah itu dimasukkan filtrat dan metanol dalam labu takar 10 ml. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan larutan standar kuantitatif. Ditimbang standar sibutramin HCl sebanyak 100 mg dengan seksama. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar dan dilarutkan dengan aqua bidestilata sampai 100 ml. Dikocok selama 30 menit kemudian disaring. Yang keempat, penentuan panjang gelombang maksimum. Dipipet 50 mikroliter dan ditambahkan dengan aqua bidestila sampai 10 ml.
Dibaca dengan menggunakan spektrofotometri UV vis pada rentang 200 sampai 400 nanometer. Kemudian yang kelima yaitu pembuatan larutan baku. Dibuat larutan baku dari larutan standar sibutramin HCl 100 mg per 100 ml dengan cara dipipet 50 mikroliter. Kemudian ditambahkan dengan aqua bidestila 10 ml, dikocok hingga homogen. Dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Kemudian yang keenam yaitu pembuatan kurva baku. Dibuat seri konsentrasi 5 mikrogram per mili, 7,5 mikrogram per mili, 10 mikrogram per mili, 12,5 mikrogram per mili, dan 15 mikrogram per mili dari larutan standar 1000 mikrogram per mili. Dibaca pada alat spektrofotometri dengan panjang gelombang maksimum yang didapatkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sabila Azhara dengan NIM I10211911068. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara kerja. Yang ketujuh adalah penetapan linearitas. Yang pertama, dibuat seri konsentrasi 5, 7,5, 10, 12,5, dan 15 mikrogram per mililiter dari larutan standar 1000 mikrogram per mililiter. Masing-masing konsentrasi tersebut dilakukan pengukuran ulang menggunakan spektrofotometri UV vis sebanyak 5 kali. Yang kedelapan, penetapan ketelitian. Larutan standar sibutramin HCl 100 mg per 100 ml dipipet 50 mikroliter. Lalu ditambahkan dengan aqua bidestilata sampai 10 ml dan dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Selanjutnya adalah penetapan ketetapan. Pertama ditimbang 100 mg sibutramin HCl secara duplo, kemudian dimasukkan ke dalam lebu ukur. Pada salah satu lebu ukur dimasukkan 25 ml larutan standar sibutramin HCl. Ditambahkan dengan aqua bidestilata sampai 50 ml pada kedua lebu ukur, kemudian dikocok hingga homogen. Selanjutnya diambil 50 mikroliter dari masing-masing larutan tersebut, kemudian diencerkan dengan aqua bidestilata sampai 10 ml. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum dan operating time. Terakhir merupakan preparasi sampel spektrofotometer UV vis. Pertama, ditimbang 200 mg sampel yang diperkirakan mengandung sibutramin dan dimasukkan ke dalam lebu ukur 25 ml. Ditambahkan dengan aqua bidestilata sampai tanda batas. Selanjutnya dipipet 250 mikroliter, ditambahkan dengan aqua bidestilata sampai 10 ml kemudian. Lalu dibaca dengan spektrofotometri UV vis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramidiani Syafitri dengan NIM I10211910001. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 3 metodologi evaluasi hasil pengukuran. Persamaan kurva kalibrasi merupakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dinyatakan dengan konsentrasi yang diperoleh, sedangkan sumbu Y merupakan absorbansi atau serapan yang diperoleh dari hasil pengukuran, sehingga persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,0438 dikurang 0,0532 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,9935. Harga koefisien korelasi yang mendekati 1 menyatakan hubungan yang linier antara konsentrasi dengan serapan yang dihasilkan dengan arti peningkatan nilai absorbansi analit berbanding lurus dengan signifikan dengan peningkatan konsentrasinya sesuai dengan syarat nilai koefisien korelasi atau yang biasa disebut dengan R yang baik ialah lebih dari 0,997. Selanjutnya, menentukan batas deteksi dan batas kuantitasi. Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respons signifikan dibandingkan dengan blanko. Batas deteksi merupakan parameter uji batas. Batas kuantitasi merupakan parameter pada analisis Rennik dan diartikan sebagai kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama.
Cara penentuan batas deteksi suatu metode berbeda-beda tergantung pada metode analisis itu menggunakan instrumen atau tidak. Pada analisis yang tidak menggunakan instrumen, batas tersebut ditentukan dengan mendeteksi analit dalam sampel pada pengenceran bertingkat. Pada analisis instrumen, batas deteksi dapat dihitung dengan pengukur respon blanko beberapa kali, lalu dihitung simpangan baku respon blanko. Dalam formula di bawah ini dapat digunakan untuk perhitungan. Selanjutnya, rumusnya yaitu Q sama dengan K dikali SB dibagi SL, di mana dengan keterangan Q sama dengan LOD atau batas deteksi atau LOQ atau disebut dengan batas kuantitasi. K sama dengan 3 untuk batas deteksi atau 10 untuk batas kuantitasi. SB atau sama dengan simpangan baku respon analitik dari blanko. SL adalah arah garis linier atau kepekaan arah dari kurva antara respon terhadap konsentrasi, di mana slope atau B pada persamaan garis Y sama dengan A plus BX. Batas deteksi dan kuantitasi dapat dihitung secara statistik melalui garis regresi linier dari kurva kalibrasi. Nilai pengukuran akan sama dengan nilai B pada persamaan garis linier Y sama dengan A plus BX. Sedangkan simpangan baku blanko sama dengan simpangan baku residual SY per X. Yang pertama A, batas deteksi atau Q. Karena K sama dengan 3 atau 10, simpangan baku atau SB sama dengan SY per X. Maka Q sama dengan 3 SY per X dibagi SL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muhammad dengan NIM I102119110B76. Batas kuantifikasi dengan rumus Q sama dengan 10 SY per X dibagi SL. Setelah mendapatkan kurva kalibrasi yang memenuhi persyaratan analisis, selanjutnya menentukan batas deteksi atau LOD dan batas kuantitas LOQ. Batas deteksi yang diperoleh adalah 0,0358 mikrogram per mili. Artinya, pada konsentrasi tersebut masih dapat dilakukan pengukuran sampel yang memberikan hasil ketelitian suatu alat berdasarkan tingkat akurasi individual hasil analisis. Sedangkan batas kuantitas yang diperoleh adalah 0,1193 mikrogram per mililiter. Artinya, pada konsentrasi tersebut, bila dilakukan pengukuran masih dapat memberikan kecermatan analisis. Batas deteksi merupakan konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi. Pengujian ketelitian atau keseksamaan menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji yang diukur melalui penyebaran hasil dari rata-rata secara terulang. Presisi diukur sebagai simpangan baku berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap replikasi sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Hasil absorbansi digunakan untuk menghitung harga absorbansi dan konsentrasi rata-rata, standar depresiasi atau SD, koefisien variasi atau KV, serta ketelitian alat. Ketelitian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, standar deviasi atau SD dapat dihitung dengan SD sama dengan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Di mana keterangannya SD yaitu standar deviasi, XI pengukuran, X bar adalah rata-rata pengukuran, dan N jumlah sampel yang dianalisis. Selanjutnya, simpangan baku atau koefisien variasi, singkat KV, dapat dihitung, yaitu KV sama dengan SD dibagi X bar dikali 100%, di mana KV sama dengan koefisien variasi, SD yaitu standar deviasi dan X bar yaitu rata-rata pengukuran. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien variasi atau KV adalah 0,2737%, sehingga ketelitian alat yang diperoleh yaitu 99,7263%. Nilai KV kurang dari 2%, menunjukkan bahwa metode tersebut memberikan presisi yang baik.
Baiklah, saya Salsa Fadila dengan NIM 41 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, evaluasi hasil pengukuran. Uji ketepatan dilakukan dengan menggunakan metode akurasi baku dan diekspresikan dengan menghitung persentase recovery. Recovery dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu recovery sama dengan kadar terukur dibagi kadar sebenarnya dikali 100%. Hasil persentase recovery untuk keperluan analisis dikatakan memenuhi syarat jika menunjukkan persentase antara 80–110%. Akurasi hasil analisis sangat tergantung kepada sebaran alat sistematik di dalam keseluruhan analisis. Hasil uji recovery yaitu 84,798%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki ketepatan yang baik, ditunjukkan dengan nilai recovery berada pada kisaran 80–110% sesuai dengan yang disyaratkan. Nilai recovery menunjukkan kemampuan metode untuk memberikan ketepatan pengukuran terhadap analit berdasarkan angka perolehan kembali. Pada analisis kuantitatif, pada 10 sampel, parameter yang digunakan untuk mengevaluasi adalah batas deteksi atau LOD. Hasil LOD yang didapatkan adalah 0,0358 di mana ke-10 sampel menunjukkan konsentrasi di atas batas deteksi. Selanjutnya, analisis kualitatif. Identifikasi dalam percobaan ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Metode KLT dapat digunakan untuk uji identifikasi suatu senyawa dalam campuran atau sampel. Parameter yang digunakan adalah nilai RF atau retardation factor. Dua senyawa dikatakan identik jika memiliki nilai RF yang sama jika diukur pada kondisi KLT sama. Setelah pengembangan sampel akan diperoleh nilai RF yang menggambarkan migrasi relatif komponen senyawa terhadap pelarut dan berhubungan dengan koefisien distribusi komponen. Analisis dilakukan menggunakan metode KLT dengan fase diam silika gel GF254 dengan jarak pengembangan sebesar 8 cm. Fase gerak campuran etil asetat dan N-heksan 7:3, aseton dengan kloroform 7:3, aseton, kloroform, dan N-heksan 5:3:2. Data KLT diperoleh dengan menghitung RF yang didapat dan dibandingkan antara nilai RF standar sibutramin HCl dengan nilai RF sampel. Analisis kualitatif menggunakan metode KLT dengan campuran 3 fase gerak. Nilai dari RF yang didapat menunjukkan tidak terdapat kesamaan pada masing-masing gerak dan menghasilkan bercak yang bervariasi. Penampakan noda pada sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer disebabkan karena adanya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh auxokrom yang terdapat pada noda tersebut. Gugus kromofor merupakan gugus atom yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar UV dan mempunyai ikatan rangkap yang tak jenuh atau terkonjugasi. Sedangkan gugus terkonjugasi ialah struktur molekul dengan ikatan rangkap tak jenuh lebih dari satu yang berada berselang-seling dengan ikatan tunggal. Dari 10 sampel tersebut yang menggunakan 3 fase gerak berbeda, hanya satu produk jamu pelangsing yang memiliki RF sama dengan sibutramin HCl, yaitu sampel D, sehingga dapat dikatakan sampel tersebut positif mengandung sibutramin HCl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rani Widiawati dengan NIM I102119108. Selanjutnya, bab 3 metodologi analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif sendiri bertujuan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat. Analisis kuantitatif berhubungan dengan berapa banyaknya suatu zat tertentu ada dalam suatu sampel. Dalam percobaan ini, setelah diperoleh hasil panjang gelombang maksimal dari larutan standar, persamaan kurva baku dan nilai R, dibuat persamaan kurva baku yang akan digunakan untuk menghitung kadar sibutramin dalam sampel. Hasil penotolan pada KLT yang mempunyai RF sama kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang maksimum, dan pada panjang gelombang inilah didapatkan data absorbansi yang maksimum. Data absorbansi yang diperoleh kemudian dicari kadarnya menggunakan persamaan kurva baku. Selanjutnya, dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum untuk mengetahui ketika absorpsi mencapai maksimum, sehingga meningkatkan proses absorpsi larutan terhadap sinar. Penentuan operating time ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan, yaitu 266 nanometer.
dengan konsentrasi yang dipilih, yaitu 5 mikrogram per mililiter dengan rentang waktu 1-10 menit. Persamaan kurva kalibrasi merupakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini dinyatakan dengan konsentrasi yang diperoleh, sedangkan sumbu Y merupakan absorbansi atau serapan yang diperoleh. Harga koefisien korelasi yang mendekati 1 menyatakan bahwa hubungan yang linear antara konsentrasi dengan serapan yang dihasilkan, dengan arti peningkatan nilai absorbansi analit berbanding lurus dan signifikan dengan peningkatan konsentrasi, sesuai dengan syarat nilai koefisien korelasi yang baik, ialah lebih dari sama dengan 0,997. Slide selanjutnya, bab 3 metodologi teknik kuantifikasi. Teknik kuantifikasi sendiri adalah teknik yang digunakan pada instrumental untuk menganalisis kadar dari kandungan senyawa organik. Determinasi kuantitatif suatu komponen organik ini didasarkan pada perbandingan respon instrumental dari suatu senyawa yang tidak diketahui dengan kalibran. Kalibran pertama-tama disiapkan dengan referensi standar yang diketahui memiliki kemurnian yang tinggi. Beberapa teknik kuantifikasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode standar eksternal, metode standar internal, dan metode standar adisi. Pada praktikum kali ini digunakan teknik kuantifikasi yaitu metode standar eksternal. Metode standar eksternal merupakan suatu metode yang digunakan untuk menetapkan konsentrasi senyawa yang tidak diketahui konsentrasinya dalam suatu sampel dengan menggunakan plot kalibrasi baku eksternal. Dalam praktikum ini, senyawa yang ingin diketahui konsentrasinya yaitu senyawa sibutramin HCl yang terkandung dalam suatu sampel jamu yang akan diketahui konsentrasinya menggunakan standar eksternal yaitu sibutramin HCl yang sudah diketahui konsentrasinya. Larutan-larutan kurva baku eksternal disiapkan terlebih dahulu, kemudian dianalisis secara terpisah dari kromatogram senyawa tertentu yang ada di dalam sampel. Pembuatan larutan standar kuantitatif sibutramin HCl yaitu dengan melarutkan 100 mg sibutramin HCl standar dengan 100 ml air, sehingga diperoleh larutan standar kuantitatif sibutramin HCl dengan konsentrasi 1000 ppm. Setelah itu, dibuat seri baku konsentrasi untuk membuat kurva baku. Konsentrasi larutan seri baku yang dibuat meliputi 5 mikrogram per mililiter, 7,5 mikrogram per mililiter, 10 mikrogram per mililiter, 12,5 mikrogram per mililiter, dan 15 mikrogram per mililiter dari larutan standar 1000 ppm. Perkenalkan, saya Melia Restiana, NIM I102-119-1032. Saya akan melanjutkan Masing-masing penjelasan konsentrasi dilakukan pengukuran ulang menggunakan spektrofotometri UV-Vis sebanyak 5 kali. Didapatlah nilai absorbansi pada masing-masing konsentrasi secara berurutan yaitu 0,157, 0,3, 0,38, 0,47, dan 0,62. Setelah itu diregresikan antara konsentrasi dengan nilai absorbansi, maka didapatlah persamaan regresi linier. Selanjutnya yaitu dilakukan pembuatan larutan sampel dengan menimbang 200 mg sampel yang diperkirakan mengandung sibutramin dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mili, kemudian ditambahkan dengan aqua bidestilata sampai tanda batas. Setelah itu dipipet 250 mikroliter, tambahkan dengan aqua bidestilata sampai 10 mili, kemudian dibaca dengan spektrofotometri UV-Vis. Selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan terhadap konsentrasi senyawa dengan cara mensubstitusikan nilai absorbansi sampel ke dalam persamaan regresi linier. Setelah itu dilakukan perhitungan kadar pada masing-masing nilai absorbansi pada tiap sampel dengan menggunakan rumus persen kadar.
yaitu kadar dalam mikrogram per mili dikali volume dalam mili dikali faktor pengenceran dikali 10 pangkat min 6 per berat sampel dalam gram dikali 100%. Setelah itu dilakukan perhitungan kadar rata-rata pada tiap sampel sehingga didapatlah kadar rata-rata dari tiap sampel dalam konsentrasi persen. 3.7 Perhitungan kadar. Konsentrasi 5 ppm mendapatkan absorbansi 0,157, konsentrasi 7,5 ppm mendapatkan absorbansi 0,3, konsentrasi 10 ppm mendapatkan absorbansi 0,38, dan konsentrasi 12,5 ppm mendapatkan absorbansi 0,47, dan konsentrasi 15 ppm mendapatkan absorbansi 0,62. Kemudian dari konsentrasi dan absorbansi tersebut diregresikan sehingga diperoleh nilai A sama dengan min 0,0532, B 0,0438, R kuadrat 0,9872, R 0,9935. Kemudian dari nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan BX plus A sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 0,0438X min 0,0532. Kemudian diperolehlah kurva baku sebagai berikut. Untuk perhitungan kadar sampel, diketahui volume pelarut 25 mili, berat sampelnya 200 mg, kemudian diubah ke dalam gram seberat 0,2 gram. Faktor pengencerannya yaitu 10 mili per 250 mikroliter atau 10 mili per 0,25 mili. Jadi faktor pengencerannya adalah 40. Saya Brigita Maria Cindy dengan NIM I10211910008. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai perhitungan kadar sampel. Untuk perhitungan yang pertama adalah perhitungan kadar sampel A, di mana perhitungan kadar sampel ini dilakukan 3 kali pengujian atau triplo terhadap 3 absorbansi. Untuk yang pertama adalah kadar sampel A dengan absorbansi pertama 0,303. Di mana nilai absorbansi ini disubstitusikan sebagai nilai Y ke dalam persamaan regresi linear. Diperoleh hasil untuk kadar sampel A dengan absorbansi pertama yaitu 8,132 mikrogram per mili. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar menggunakan rumus kadar dalam satuan mikrogram per mili dikali volume dalam satuan mili dikali faktor pengenceran dikali 10 pangkat min 6 dalam satuan gram per mikrogram dikali 100% dan dibagi dengan berat sampel dalam satuan gram. Diperoleh hasilnya yaitu 8,132 mikrogram per mili dikali 25 mili dikali 40 dikali 10 pangkat min 6 gram per mikrogram dikali 100% per 0,2 gram adalah hasilnya persen kadar 4,066%. Perhitungan kadar sampel A dengan absorbansi yang kedua yaitu 0,303. Hasilnya diperoleh sama dengan perhitungan kadar sampel untuk absorbansi yang pertama, yaitu kadar sampel A dengan absorbansi kedua 0,303 adalah 4,066%. Selanjutnya adalah perhitungan kadar sampel A dengan absorbansi yang ketiga 0,302 yang disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear sebagai nilai Y. Diperoleh kadar sampel A dengan absorbansi ketiga 0,302 adalah 8,109 mikrogram per mili. Selanjutnya, nilai tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan persen kadar. Diperoleh persen kadar untuk sampel A dengan absorbansi yang ketiga adalah 4,0545%. Langkah selanjutnya adalah menghitung kadar rata-rata dari sampel A dengan absorbansi pertama, kedua, dan yang ketiga dalam satuan mikrogram per mili. Kadar tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan 3, sehingga diperoleh kadar sampel A dengan ketiga absorbansi dihitung dalam satuan mikrogram per mili adalah 8,124 mikrogram per mili.
Selanjutnya dihitung kadar rata-rata dalam satuan persen. Dijumlahkan ketiga persen kadar dan dibagi dengan 3, sehingga diperoleh kadar sampel A dengan kadar rata-rata dalam satuan persen adalah 4,062%. Penjelasan selanjutnya adalah perhitungan kadar sampel B yang dilakukan 3 kali triplo. Untuk yang pertama, kadar sampel B dengan absorbansi pertama 0,103 yang disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear sebagai nilai Y. Diperoleh kadar sampel B dengan absorbansi pertama 0,103 adalah 3,566 mikrogram per mili. Selanjutnya dilakukan perhitungan persen kadar, diperoleh hasilnya adalah 1,783%. Selanjutnya adalah perhitungan kadar sampel B dengan absorbansi yang kedua 0,101 yang disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear sebagai nilai Y. Diperoleh kadar sampel B dengan absorbansi yang kedua adalah 3,520 mikrogram per mili. Selanjutnya dilakukan perhitungan persen kadar, diperoleh persen kadar untuk sampel B dengan absorbansi yang kedua adalah 1,760%. Selanjutnya adalah perhitungan kadar sampel B dengan absorbansi yang ketiga 0,102 yang disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear sebagai nilai Y. Diperoleh kadar sampel B dengan absorbansi yang ketiga adalah 3,543 mikrogram per mili. Selanjutnya dilakukan perhitungan persen kadar, diperoleh hasilnya adalah 1,772%. Perhitungan selanjutnya adalah menghitung kadar rata-rata dalam satuan mikrogram per mili terhadap sampel B. Kadar sampel B dari ketiga absorbansi, yaitu absorbansi yang pertama, kedua, dan yang ketiga, dijumlahkan dan dibagi 3, diperoleh kadar rata-rata sampel B dengan satuan mikrogram per mili adalah 3,543 mikrogram per mili. Selanjutnya, menghitung kadar rata-rata dalam satuan persen terhadap kadar sampel B. Diperoleh kadar rata-rata dalam satuan persen untuk sampel B adalah 1,772%. Selanjutnya adalah perhitungan kadar sampel C dengan ketiga absorbansi atau dilakukan triplo. Untuk yang pertama adalah kadar sampel C dengan absorbansi pertama 0,241 yang disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear sebagai nilai Y. Diperoleh kadar sampel C dengan absorbansi yang pertama adalah 6,717 mikrogram per mili. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus perhitungan persen kadar. Diperoleh persen kadar sampel C dengan absorbansi yang pertama adalah 3,359%. Perhitungan selanjutnya adalah menghitung kadar sampel C dengan absorbansi yang kedua 0,242 yang disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear sebagai nilai Y. Diperoleh kadar sampel C dengan absorbansi yang kedua adalah 6,740 mikrogram per mili. Selanjutnya dimasukkan ke dalam perhitungan persen kadar. Diperoleh persen kadar sampel C dengan absorbansi yang kedua adalah 3,370%. Perhitungan kadar sampel C dengan absorbansi yang ketiga 0,242 sama dengan perhitungan kadar sampel C dengan absorbansi yang kedua, yaitu kadarnya adalah 6,740 mikrogram per mili, sedangkan untuk persen kadarnya yaitu 3,370%. Selanjutnya kita menghitung persen kadar rata-rata dalam satuan mikrogram per mili untuk sampel C dengan ketiga absorbansi. Diperoleh kadar rata-rata dalam satuan mikrogram per mili untuk sampel C adalah 6,732 mikrogram per mili. Dan selanjutnya untuk persen kadar rata-rata diperoleh untuk sampel C adalah 3,366%. Perkenalkan, saya Nuraliza dengan NIM I1021-19-1027. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan kadar sampel D. Untuk kadar sampel D yang pertama dengan absorbansi 0,509. Diketahui persamaan regresi linearnya itu Y sama dengan 0,0438X
min 0,0532. Nah, nilai absorbansinya ini kita substitusikan ke Y pada persamaan regresi linearnya sehingga menjadi 0,509 sama dengan 0,043X min 0,0532 dan didapatkan nilai X sama dengan 12,836 mikrogram per mili. Nah, dari nilai X ini, nilai kadarnya, lalu kita cari nilai persen kadarnya dengan rumus kadar dikali volume dikali faktor pengeceran dikali 10 pangkat min 6 dikali 100% dibagi dengan berat sampelnya. Nah, untuk kadarnya yaitu didapatkan nilai 12,836 lalu dikali volumenya 25 mili dikali faktor pengecerannya 40 kali 10 pangkat min 6 dan dikali dengan 100% dibagi dengan 0,2 gram dan didapatkanlah hasil 6,418%. Kemudian untuk kadar sampel D yang kedua dengan absorbansi 0,507 disubstitusikan nilai 0,507-nya ke persamaan regresi linearnya sehingga menjadi 0,507 sama dengan 0,0438X min 0,0532. Didapatkan nilai X sama dengan 12,789 mikrogram per mili. Lalu dicari nilai persen kadarnya, dimasukkan nilai kadarnya 12,789 dikali dengan volume 25 mili dikali dengan faktor pengeceran 40 kali 10 pangkat 6 dikali dengan 100% dibagi dengan berat sampelnya 0,2 gram. Didapatkanlah hasil 6,3949%. Lanjut ke kadar sampel D yang ketiga dengan nilai absorbansi 0,505 diganti nilai absorbansinya ke Y sehingga didapatkan persamaannya menjadi 0,505 sama dengan 0,438X min 0,0532. Didapatkanlah nilai X 12,744 mikrogram per mili. Nah, nilai X-nya ini atau nilai kadarnya ini dicari untuk mencari persamaan kadarnya, persamaan persen kadarnya dengan rumus kadar dikali volume dikali faktor pengeceran dikali 100% dibagi berat sampel. Dimasukkanlah nilai 12,744 dikali 25 mili volumenya dan dikali faktor pengecerannya 40 kali 10 pangkat min 6 dan dikali 100% dibagi 0,2 gram. Didapatkanlah hasil 6,372%. Lalu dihitung kadar rata-ratanya, dijumlahkan kadar yang pertama, kedua, dan ketiga, lalu dibagi dengan 3. Dan didapatkanlah hasil 12,790 mikrogram per mili. Lalu baru dicari persen rata-rata kadarnya, didapatkanlah hasil 6,395%. Lanjut ke perhitungan kadar untuk sampel yang E. Untuk kadar sampel E dengan absorbansi yang pertama yaitu 0,30360 dengan persamaan regresi linear yang masih sama yaitu Y sama dengan 0,0438X min 0,0532. Substitusikan nilai absorbansi yang pertamanya ke persamaan regresi linearnya sehingga persamaannya menjadi 0,360 sama dengan 0,0438X min 0,0532. Didapatkanlah nilai X sama dengan 9,434 mikrogram per mili. Nah, baru dicari nilai persen kadarnya dengan memasukkan nilai kadar yaitu X sama dengan tadi yang sudah didapat 9,434 dikali dengan volumenya 25 mili lalu dikali dengan faktor pengeceran 40 kali 10 pangkat min 6 dan dikali 100% lalu dibagi dengan berat sampelnya 0,2 gram. Didapatkanlah hasil 4,717%. Untuk kadar sampel yang kedua, absorbansi yang kedua yaitu 0,361, nilai X yang didapat yaitu 9,456 mikrogram per mili. Lalu dicari nilai persen kadarnya yaitu nilai kadarnya 9,456 dikali dengan volumenya 25 mili dikali dengan faktor pengeceran 40 kali 10 pangkat min 6 lalu dikali dengan 100% dan dibagi 0,2 gram dari berat sampelnya.
didapatkanlah hasil 4,728%. Dan untuk kadar sampel E dengan absorbansi yang ketiga yaitu 0,365, persamaan regresi linearnya 0,365 sama dengan 0,0438x dikurang 0,0532, didapatkanlah nilai X sama dengan 9,548 mikrogram per mili. Nah, nilai X ini atau nilai kadarnya dimasukkan ke rumus untuk mencari persen kadarnya, sehingga didapatkan nilai persen kadarnya yaitu 4,774%. Setelah didapatkan semua nilai kadar dan persen kadarnya, lalu dicari kadar kata-katanya dalam mikrogram per mili, yaitu ditambahkan kadar persennya pertama, kedua, dan ketiga. Didapatkanlah untuk kadar kata-katanya yaitu 9,479 mikrogram per mili, dan kadar kata-kata untuk persennya yaitu didapatkan nilai 4,789%. Lanjut ke perhitungan kadar sampel F. Untuk kadar sampel F dengan absorbansi yang pertama yaitu 0,801, kita substitusikan ke persamaan regresi linearnya sehingga menjadi 0,801 sama dengan 0,0438x dikurang 0,0532, dan didapatkan nilai X sama dengan 19,502 mikrogram per mili. Kemudian setelah didapatkan nilai X-nya, kita cari persen kadarnya, yaitu dengan rumus kadar dikali volume dikali faktor pengeceran dikali 100% dibagi dengan berat sampelnya. Maka didapatkanlah nilai persen kadarnya yaitu 9,75%. Lalu untuk kadar sampel F dengan absorbansi yang kedua yaitu 0,802, kita substitusikan ke persamaan regresi linearnya sehingga menjadi 0,802 sama dengan 0,0438x dikurang 0,0532, didapatkanlah nilai X sama dengan 19,525 mikrogram per mili. Lalu cari nilai persen kadarnya yaitu dengan kadar 19,252 dikali dengan volume 25 mili dikali dengan faktor pengeceran 40 dikali dengan 10⁻⁶ dikali dengan 100%, lalu dibagi dengan berat sampelnya 0,2 gram, dan didapatkanlah hasil 9,763%. Kemudian kadar sampel F dengan absorbansi yang ketiga yaitu 0,802. Absorbansinya kita substitusikan ke persamaan regresi linearnya ke nilai Y, sehingga persamaannya menjadi 0,802 sama dengan 0,0438x dikurang 0,0532, didapatkan nilai X 19,525 mikrogram per mili. Dan dicari persen kadarnya dengan rumus kadar dikali volume dikali faktor pengeceran dikali dengan 100%, lalu dibagi dengan berat sampel, hingga 19,525 dikali 25 mili dikali dengan 40 kali 10⁻⁶ dikali 100% dibagi dengan 0,2, didapatkanlah nilai persen kadarnya 9,763%. Lalu setelah didapatkan ketiga nilai kadar dan persen kadarnya dari nilai absorbansi yang berbeda, didapatkanlah kadar rata-rata dengan menjumlahkan kadar yang pertama, kedua, dan ketiga lalu dibagi dengan 3. Itu untuk kadar rata-ratanya 19,502 ditambah 19,525 ditambah dengan 19,525 dibagi 3, dapatkanlah nilai kadar rata-ratanya 19,52 mikrogram per mili. Lalu untuk kadar rata-ratanya dalam persen dijumlahkan 9,75% ditambah 9,763% ditambah lagi dengan 9,763% dibagi dengan 3, didapatkanlah
Kadar nilai rata-rata dalam persennya 9,759%. Hai, perkenalkan nama saya Nafila dengan NIM I10211911092. Perhitungan kadar sampel G. Nah, yang pertama, kadar sampel G dengan absorbansi pertama yaitu 0,410, di mana Y sama dengan 0,0438X minus 0,0532. Kemudian dimasukkan nilai absorbansinya yaitu 0,410 sama dengan 0,0438X minus 0,0532. Dan didapatilah nilai X yaitu 10,575 mikrogram per mililiter. Kemudian dihitung kadar persennya yaitu kadar kali volume kali faktor pengenceran kali 10 pangkat minus 6 dikali 100% dibagi dengan berat sampel. Kemudian dimasukkan segala rumus dan didapati 5,287%. Nah, kemudian menghitung kadar sampel G dengan absorbansi kedua yaitu 0,413. Diketahui nilai Y yaitu 0,0438X minus 0,0532, kemudian dimasukin nilai absorbansinya dan didapatilah nilai X 10,643 mikrogram per mililiter. Kemudian dihitung kadar persennya dan didapati 5,322%. Kemudian kadar sampel G dengan absorbansi ketiga yaitu 0,413. Diketahui Y sama dengan 0,0438X minus 0,0532. Dimasuki nilai absorbansinya dan didapati nilai X yaitu 10,643 mikrogram per mililiter. Kemudian dihitung persen kadarnya dengan rumus yang tertera dan didapati 5,322%. Kemudian dihitung kadar rata-ratanya itu didapati 0,613 mikrogram per mililiter dan kadar rata-rata dalam persen itu 5,310%. Kemudian perhitungan kadar sampel H. Pertama, kadar sampel H dengan absorbansi pertama yaitu 0,623. Didapati Y sama dengan 0,0438X minus 0,0532. Kemudian dimasuki nilai absorbansinya dan didapati X sama dengan 15,438 mikrogram per mililiter. Dihitung kadar persennya dengan rumus yang tertera dan didapati hasilnya yaitu 7,719%. Kemudian sampel H dengan absorbansi kedua yaitu 0,624 dengan Y sama dengan 0,0438X minus 0,0532. Dimasuki nilai absorbansinya didapati X 15,461 mikrogram per mililiter. Kemudian dihitung kadar persennya dan didapati hasil 7,731%. Yang ketiga, sampel H dengan absorbansi 0,625. Didapati Y sama dengan 0,0438X minus 0,0532. Kemudian dimasuki nilai absorbansinya dan didapati nilai X sama dengan 15,484 mikrogram per mililiter. Dihitung persen kadar dan didapati 7,742%. Kemudian dihitung kadar rata-ratanya dengan rumus yang tertera dan didapati hasil 15,461 mikrogram per mililiter dalam mikrogram per mililiter. Nah, kadar rata-rata dalam persen yaitu 7,731% dan 6,395%. Kemudian perhitungan kadar sampel I. Kadar sampel I dengan absorbansi pertama yaitu 0,753 dengan Y sama dengan 0,0438X minus 0,0532 dan kemudian dimasuki nilai absorbansinya dan didapati nilai X yaitu 18,406 mikrogram per mililiter. Kemudian dihitung kadar persennya dan didapatilah nilai kadar persennya yaitu 9,203%. Nah, yang kedua, sampel I dengan absorbansi 0,755 dengan Y 0,0438X minus 0,0532, kemudian dimasuki nilai absorbansinya dan didapatilah nilai X 18,452 mikrogram per mililiter. Dihitung kadar persennya, dimasuki hasil, kemudian
didapatilah hasilnya yaitu 9,226%. Nah, kemudian kadar sampel I dengan absorbansi 0,756 dengan Y sama dengan 0,0438X minus 0,0532. Kemudian dimasuki nilai absorbansinya dan didapatilah nilai X sama dengan 18,475 mikrogram per mililiter. Kemudian dihitung kadar persennya dan didapatilah 9,2375%. Dihitung kadar rata-rata dalam mikrogram, didapati hasil 18,444 mikrogram per mililiter dan dalam persen 9,222%. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bening Hatinize dengan NIM I10211911044. Nah, di sini saya akan melanjutkan perhitungan kadar sampel untuk sampel J. Nah, perhitungannya ada 3. Yang pertama, kadar sampel J dengan absorbansi pertama 0,353. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan 0,0438X dikurang 0,0532. Dimasukkan nilai 0,353 sama dengan 0,0438X dikurang 0,0532, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 9,273 mikrogram per mililiter. Kemudian dihitung persen kadarnya dengan rumus persen kadar sama dengan kadar dikali volume dikali faktor pengenceran dikali 10 min 6 dikali 100% per berat sampel, sehingga diperoleh persen kadar untuk absorbansi yang pertama yaitu 4,637%. Nah, untuk kadar sampel J dengan absorbansi yang kedua yaitu 0,353 itu sama seperti perhitungan di kadar sampel J dengan absorbansi yang pertama karena diperoleh absorbansinya dengan nilai yang sama. Nah, untuk perhitungan kadar sampel J dengan absorbansi yang ketiga yaitu 0,352, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan 0,0438X dikurang 0,0532, dimasukkan nilai absorbansinya 0,352 sama dengan 0,0438X dikurang 0,0532, sehingga diperoleh nilai X nya yaitu adalah 9,251 mikrogram per mililiter. Nah, kemudian nilai X tersebut dimasukkan ke dalam rumus persen kadar. Nah, untuk rumus persen kadarnya itu adalah kadar dikali volume dikali faktor pengenceran dikali 10 pangkat min 6 dikali 100% per berat sampel, sehingga diperoleh nih persen kadarnya yaitu 4,625% untuk absorbansi yang ketiga, sehingga dihitung kadar rata-rata dari ketiga absorbansi yaitu 9,273 ditambah 273 ditambah 9,273 ditambah 9,251 dibagi 3, sehingga didapat kadar rata-ratanya yaitu 9,265 mikrogram per mililiter. Nah, untuk kadar rata-ratanya yaitu dalam satuan persen 4,637% ditambah 4,637% ditambah 4,625% dibagi 3, sehingga didapat kadar rata-ratanya yaitu 4,633%. Nah, selanjutnya untuk pembahasan pada praktikum ini adalah bahan kimia obat atau BKO merupakan bahan yang dilarang untuk ditambahkan pada sediaan obat tradisional. Sibutramine HCl merupakan salah satu obat anti-obesitas yang berkhasiat sebagai anoreksansia. Menurut peringatan Badan POM RI nomor KH 00.1.43.273/2008 tentang obat tradisional mengandung bahan kimia obat, sibutramine HCl tidak diperbolehkan terdapat dalam jamu tradisional anti-obesitas. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui adanya
bahan kimia obat sibutramil HCl pada jamu pelangsing dengan menggunakan KLT dan untuk menentukan berapa kadar sibutramil hidroklorida yang terkandung dalam jamu pelangsing menggunakan spektrofotometri UV vis. Analisis sibutramil HCl dalam jamu anti-obesitas ini diawali dengan pengambilan sampel. Total sebanyak 10 macam sampel jamu diambil dengan masing-masing merek yang berbeda di kota Manado. Prosedur awal yang dilakukan yaitu membuat larutan standar kualitatif. Langkah pertama yaitu ditimbang secara akurat 50 mg sibutramil HCl dan dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml, kemudian dilarutkan dengan metanol dan diencerkan hingga kandungan sibutramil HCl menjadi 500 mikrogram per mililiter. Metanol merupakan jenis pelarut polar sehingga dapat digunakan untuk melarutkan sibutramil HCl yang juga bersifat polar. Langkah selanjutnya yaitu diambil 10 ml lalu dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml dan diencerkan. Baik, saya Lurisma Putri Adinda dengan NIM I1021191013 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Nah, pengenceran ini dilakukan dengan cara mencampur larutan konsentrasi tinggi dengan pelarut sehingga mengakibatkan konsentrasi berubah dan volume diperbesar tetapi jumlah mol zat terlarut tetap. Tujuan dari pengenceran ini untuk memperoleh larutan yang konsentrasinya lebih rendah dibandingkan 37 konsentrasi sebelumnya, sehingga dapat memudahkan dalam proses analisis. Prosedur berikutnya yang dilakukan yaitu preparasi sampel KLT. Nah, di mana analisis dengan KLT ini merupakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya tambahan bahan kimia obat sibutramil HCl pada produk jamu pelangsing. Langkah pertama yaitu diambil sebanyak 1 gram sampel yang telah diserbuk halus, lalu ditimbang dengan seksama, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan menggunakan metanol sebanyak 5 ml. Serbuk yang dihaluskan bertujuan untuk memperkecil ukuran zat padat. Nah, di mana pada proses ini melibatkan perusakan dan penghalusan materi sehingga dapat menghasilkan luas permukaan yang besar. Luas permukaan yang besar ini akan menyebabkan kontak serbuk dan pelarut semakin banyak, sehingga semakin besar pula kemampuan serbuk untuk larut dalam pelarut. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dikocok selama 30 menit dan disaring. Tujuan dari penyaringan agar suatu partikel kasar dapat tertinggal dalam membran kertas saring, sehingga dapat dihasilkan filtrat yang jernih atau bebas dari partikel kasar yang dapat mengganggu proses analisis. Filtrat dimasukkan dalam labu takar 10 ml dan ditambah dengan metanol. Metanol merupakan jenis pelarut polar sehingga dapat digunakan untuk melarutkan sibutramil HCl yang juga bersifat polar. Prosedur selanjutnya yang dilakukan yaitu pembuatan larutan standar kuantitatif, di mana analisis kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa sibutramil HCl yang ditambahkan ke dalam sediaan jamu pelangsing. Analisis kuantitatif pada percobaan ini menggunakan instrumen spektrofotometri UV visible. Sibutramil memiliki gugus kromofor yang berupa benzen klorida, sehingga dapat dianalisis menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Kromofor adalah suatu gugus atom dalam senyawa yang mampu menyerap sinar ultraviolet atau sinar tampak, biasanya berupa ikatan rangkap. Spektrofotometri UV visible memiliki sifat yang sensitif, robustness, selektif, dan memiliki RSD 1,6%, sehingga metode ini dapat digunakan untuk menentukan kadar sibutramil HCl yang terkandung dalam jamu pelangsing. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dibuat standar sibutramil HCl lalu ditimbang secara seksama sebanyak 100 mg. Kemudian dilarutkan menggunakan aqua bidestilata sampai 100 ml di dalam labu takar. Prosedur berikutnya yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum digunakan agar kepekaan dalam pembacaan menggunakan alat spektrofotometri UV visible yang didapatkan bisa maksimal, sehingga perubahan absorbansi tiap satuan konsentrasi paling besar, dan jika hasil analisa diulang kembali akan didapatkan kesalahan yang relatif kecil. Langkah pertama yaitu dipipet 50 mikroliter dan ditambahkan dengan aqua bidestilata sampai 10 ml. Kemudian dibaca untuk mencari panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometri UV visible pada rentang panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer.
Sibutramine HCl dapat dianalisis menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis karena pada struktur sibutramine terdapat gugus kromofor yang berupa benzen klorida, sehingga masuk dalam kisaran panjang gelombang ultraviolet yaitu pada 200-400 nanometer. Perkenalkan, saya Weni Eriska dengan NIM I10211911090. Prosedur selanjutnya yaitu penetapan waktu optimasi. Penentuan operating time bertujuan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan larutan untuk mencapai absorbansi konstan. Optimasi waktu ditentukan dengan membuat larutan standar sibutramine HCl 100 mg per 100 ml dengan larutan baku dengan cara dipipil 50 mikroliter dan ditambahkan dengan aqua bides sampai 10 ml. Dikocok hingga homogen dan dimasukkan ke dalam kuvet. Kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum sampai diperoleh absorbansi yang relatif konstan dengan rentang pembacaan 1 menit sekali. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan kurva baku. Kurva baku adalah kurva yang diperoleh dengan memplotkan nilai absorban dengan konsentrasi larutan standar yang bervariasi menggunakan panjang gelombang maksimum. Kurva ini merupakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi. Dibuat seri konsentrasi 5, 7,5, 10, 12,5, dan 15 mikrogram per mililiter dari larutan standar 1000 mikrogram per mililiter. Deret konsentrasi digunakan karena metode yang dipakai dalam menentukan kadar adalah metode yang menggunakan persamaan kurva baku. Untuk membuat kurva baku terlebih dahulu, perlu dibuat beberapa deret konsentrasi, sehingga bisa didapatkan persamaan regresi linier yang akan digunakan untuk menghitung persen kadar. Kemudian, dibaca pada alat spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang maksimum yang didapatkan. Prosedur selanjutnya yaitu penetapan linearitas. Linearitas dalam metode analitik merupakan suatu kemampuan untuk memperoleh hasil uji yang proporsional dengan konsentrasi analit pada sampel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Linearitas ditentukan dengan membuat masing-masing konsentrasi sibutramine HCl yang mengacu pada pembuatan kurva baku. Masing-masing konsentrasi dilakukan pengukuran ulang sebanyak 5 kali dengan alat spektrofotometri UV visible. Dilakukan replikasi dengan tujuan untuk mendapatkan kurva baku dengan nilai R yang paling baik. Selanjutnya, kurva baku dan persamaan garis linier dibuat untuk uji kuantitatif dari sampel yang diduga mengandung sibutramine HCl. Bila hukum Lambert-Beer terpenuhi, maka kurva kalibrasi berupa garis lurus. Pada pembuatan kurva baku ini, digunakan persamaan garis yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan Bx plus A. Persamaan ini akan menghasilkan nilai R. Nilai R yang memenuhi persyaratan yaitu menurut SNI, R lebih besar dari 0,995. Sedangkan menurut ICH, R lebih besar dari 0,997. Prosedur selanjutnya yaitu penetapan ketelitian. Presisi adalah ketelitian atau derajat seberapa jauh pengulangan analisis memberikan data yang sama. Presisi atau ketelitian diukur dengan menghitung standar deviasi atau SD. Dari data yang didapat, kemudian dihitung nilai SD. Ketelitian dari larutan standar sibutramine HCl 100 mg per 100 ml dipipet sebanyak 50 mikroliter dan ditambahkan dengan aqua bides sampai 10 ml. Kemudian dibaca absorbansinya pada gelombang maksimum. Uji ketelitian ini dilakukan dengan 5 kali pengulangan. Jika nilai RSD atau CV lebih kecil atau sama dengan 10%, maka data tersebut dapat diterima atau dapat dikatakan presisinya baik. Nama saya Jessica dengan NIM 31. Saya akan melanjutkan bagian pembahasan pada slide 45. Prosedur selanjutnya yaitu penetapan ketepatan. Akurasi atau ketepatan dinyatakan sebagai persen perolahan kembali atau persen recovery analit yang ditambahkan. Akurasi dapat ditentukan dengan dua cara yaitu metode simulasi atau dengan metode penambahan baku. Ketepatan dilakukan dengan menimbang 100 mg zat aktif sibutramine HCl secara duplo.
masing-masing dimasukkan ke dalam lab ukur. Pada salah satu lab ukur ditambahkan 45 ml larutan standar sibutramin HCl. Kedua sampel tersebut ditambahkan aqua destilata hingga volume 50 ml. Dikocok hingga homogen, kemudian dari masing-masing larutan diambil 50 mikromili, kemudian diencerkan dengan aqua destilata hingga volume tepat 10 mili, lalu dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum dan operation time. Uji ketepatan dilakukan dengan penambahan larutan standar 100 mg per 100 mili dengan 5 kali pengulangan. Syarat akurasi yaitu pada rentang rata-rata persen perolahan kembali 80-110%. Prosedur selanjutnya yaitu preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan larutan uji. Preparasi sampel spektrofotometri UV vis dilakukan dengan menimbang 200 mg secara seksama sampel yang diperkirakan mengandung sibutramin. Kemudian diletakkan dalam labu takar 25 ml, ditambahkan dengan aqua destilata. Dipipet 250 mikromili, ditambahkan dengan aqua destilata sampai 10 ml. Kemudian dibaca menggunakan spektrofotometri UV vis. Tahap analisis kualitatif dilakukan menggunakan metode KLT dengan menggunakan fase diam silika gel GF254. Dengan jarak pengembangan sebesar 8 cm dibuat 3 campuran fase gerak yang berbeda. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi adanya tambahan bahan kimia obat sibutramin pada produk jamu pelangsing. Fase gerak campuran etil asetat dan N-heksan dengan perbandingan 7:3. Kemudian aseton dan kloroform dengan perbandingan 7:3. Kemudian ada aseton dan kloroform N-heksan 5:3:2. Data KLT diperoleh dengan menghitung RF yang didapat dan dibandingkan antara nilai RF standar sibutramin HCl dengan nilai RF sampel. Analisis sibutramin HCl pada jamu pelangsing yang beredar di kota Manado dilakukan dengan menggunakan 10 jenis jamu pelangsing. Analisis kualitatif menggunakan metode KLT dengan campuran 3 fase gerak. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan bahan kimia obat sibutramin HCl pada jamu pelangsing. Hasil analisis kualitatif yang diperoleh pada gambar 1 dengan uji fase geraknya etil asetat dan N-heksan perbandingan 7:3. Sedangkan pada gambar 2 menggunakan fase gerak aseton dan kloroform dengan perbandingan 7:3. Sedangkan pada hasil gambar ketiga menggunakan fase gerak aseton, kloroform dan N-heksan dengan perbandingan 5:3:2. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Salma dengan NIM I10211911089. Hasil analisis kualitatif adanya sibutramin HCl pada jamu. Di sini dapat dilihat tabel yang menunjukkan hasil analisis tersebut. Yang mana di sini menyatakan nilai RF yang dideteksi dengan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer dengan senyawa pembanding sibutramin HCl. Yang pertama digunakan fase gerak campuran antara etil asetat dan N-heksan. Nilai RF sibutraminnya sendiri pada panjang gelombang 254 nanometer didapatkan nilai RF sebesar 0,44. Kemudian untuk fase gerak yang kedua, campuran antara aseton dan kloroform, didapatkan nilai RF sibutramin panjang gelombang 254 nanometer sebesar 0,81. Dan yang terakhir, pada fase gerak campuran antara aseton, kloroform, dan N-heksan, didapatkan nilai RF sibutramin HCl pada panjang gelombang 554 nanometer sebesar 0,9. Lalu
dianalisislah terhadap senyawa A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, pada senyawa-senyawa ini didapatkanlah hasil yang menyatakan positif hanya senyawa D. Karena senyawa D ini maksudnya mengandung sibutramin HCl. Nah, yang mana senyawa D ini memiliki nilai RF yang mendekati nilai RF-nya sibutramin HCl. Di sini dapat dilihat pada tabel senyawa D pada fase gerak yang pertama, yaitu campuran etil asetat dan N-heksan, pada panjang gelombang 254 nanometer. Senyawa D memiliki nilai RF 0,44 sama dengan sibutramin HCl, yaitu sebesar 0,44. Pada fase gerak yang kedua, yaitu aseton dan kloroform, pada panjang gelombang 254, senyawa D juga mendapatkan nilai RF sebesar 0,82, di mana sibutramin HCl memiliki nilai RF sebesar 0,81, yaitu mendekati. Dan pada fase gerak aseton, kloroform, dan N-heksan, senyawa D memiliki nilai RF sebesar 0,74 dan 0,9, di mana senyawa sibutramin HCl ini pada fase gerak tersebut memiliki nilai RF sebesar 0,9. Maka dinyatakan senyawa D mengandung sibutramin. Dilihat dari nilai RF yang didapat menunjukkan tidak terdapat kesamaan pada masing-masing gerak dan menghasilkan bercak yang bervariasi. Penampakan noda pada sinar UV panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer disebabkan karena adanya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh auxokrom yang terdapat pada noda tersebut. Nilai RF didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak noda dari titik awal dengan jarak yang ditempuh pelarut dari titik awal. Nilai RF dapat dijadikan bukti dalam mengidentifikasi senyawa. Bila diidentifikasi nilai RF memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan bila nilai RF-nya berbeda, senyawa tersebut dapat dikatakan merupakan senyawa yang berbeda. Perbedaan kepolaran yang menyebabkan terjadinya pemisahan yang diamati melalui tampaknya bercak atau noda yang mana nilai RF yang berbeda berdasarkan kecepatan migrasi tiap senyawa. Gugus kromofor merupakan gugus atom yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar UV dan mempunyai ikatan rangkap yang tak jenuh atau terkonjugasi pada ikatan kovalen yang bertanggung jawab terhadap terjadinya absorpsi elektronik. Misalnya, karbon berikatan rangkap dengan karbon, karbon berikatan rangkap dengan oksigen, dan NO2. Sedangkan gugus terkonjugasi ialah struktur molekul dengan ikatan rangkap tak jenuh lebih dari satu yang berada berselang-seling dengan ikatan tunggal. Hasil yang didapat dari 10 sampel tersebut menggunakan 3 fase gerak yang berbeda. Hanya satu produk jamu pelangsing yang memiliki nilai RF yang sama dengan sibutramin HCl, yaitu sampel D. Sehingga dapat dikatakan sampel tersebut positif mengandung sibutramin HCl, dan untuk seberapa besar konsentrasinya akan terlihat lebih jelas pada saat dilakukan analisis kuantitatif. Tahap analisis kuantitatif dilakukan dari larutan standar diperoleh hasil panjang gelombang maksimal, persamaan kurva baku, dan nilai R. Persamaan kurva baku digunakan untuk menghitung kadar sibutramin di dalam sampel. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa sibutramin HCl yang ditambahkan ke dalam sediaan jamu pelangsing.
Hasil penotolan pada KLT yang mempunyai nilai RF sama kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri UV phase dengan panjang gelombang maksimum, dan pada panjang gelombang inilah didapatkan data absorbansi yang maksimum. Data absorbansi yang diperoleh kemudian dicari kadarnya menggunakan persamaan kurva Baku. Perkenalkan, saya Wistia Febrianti Putri Adahane dengan NIM I102119153. Hasil analisis kuantitatif panjang gelombang maksimum yang diperoleh yaitu 266 nanometer dengan absorbansi 0,19. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan untuk mengetahui ketika absorpsi mencapai maksimum, sehingga meningkatkan proses absorpsi larutan terhadap sinar. Penentuan operating time ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan, yaitu 266 nanometer dengan konsentrasi yang dipilih yaitu 5 mikrogram per mili dengan rentang waktu 1-10 menit. Penentuan operating time pada spektrofotometer UV dilakukan dengan cara mengamati absorbansi pada waktu-waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menentukan waktu sempurnanya reaksi dan stabilnya reaksi yang ditunjukkan dengan tidak adanya penurunan absorbansi. Persamaan kurva kalibrasi merupakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dinyatakan dengan konsentrasi yang diperoleh, sedangkan sumbu Y merupakan absorbansi atau serapan yang diperoleh dari hasil pengukuran, sehingga persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,00438X dikurang 0,0532 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,9935. Harga koefisien korelasi yang mendekati 1 menyatakan hubungan yang linear antara konsentrasi dengan serapan yang dihasilkan, dengan arti peningkatan nilai absorbansi analit berbanding lurus dan signifikan dengan peningkatan konsentrasinya sesuai dengan syarat nilai koefisien korelasi yang baik, yaitu lebih dari sama dengan 0,997. Berikut adalah kurva hubungan absorbansi dengan konsentrasi sibutramin HCl. Setelah mendapatkan kurva kalibrasi yang memenuhi persyaratan analisis, selanjutnya menentukan batas deteksi dan batas kuantitas. Batas deteksi yang diperoleh yaitu 0,0358 mikrogram per mili. Artinya, pada konsentrasi tersebut masih dapat dilakukan pengukuran sampel yang memberikan hasil ketelitian suatu alat berdasarkan tingkat akurasi individual hasil analisis. Sedangkan, batas kuantitas yang diperoleh yaitu 0,1193 mikrogram per mili, yang artinya pada konsentrasi tersebut, bila dilakukan pengukuran, masih dapat memberikan kecermatan analisis. Batas deteksi merupakan konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi. Pengujian ketelitian menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji yang diukur melalui penyebaran hasil dari rata-rata secara terulang. Presisi diukur sebagai simpangan baku berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap replikasi sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Hasil absorbansi digunakan untuk menghitung harga absorbansi dan konsentrasi rata-rata, standar deviasi, koefisien variasi, serta ketelitian alat. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien variasi adalah 0,2737%, sehingga ketelitian alat yang diperoleh yaitu 99,7263%. Nilai koefisien variasi yang kurang dari 2% menunjukkan bahwa metode tersebut memberikan presisi yang baik. Perkenalkan, saya Suci Anggraini dengan NIM I10211911069. Pada pengujian ketepatan yang dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau recovery, analit yang ditambahkan, akurasi hasil analisis sangat tergantung kepada sebaran alat sistematik di dalam keseluruhan analisis. Hasil uji recovery yang didapatkan yaitu sebesar
84,798%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki ketepatan yang baik, ditujukan dengan nilai recovery berada pada kisaran 80-110%, sesuai dengan yang disyaratkan. Nilai recovery menunjukkan kemampuan metode untuk memberikan ketepatan pengukuran terhadap analit yang berdasarkan angka perolehan kembali. Hasil penetapan kadar sibutramin yang pada jamu pelangsing dengan merek yang berbeda diperoleh dapat dilihat pada tabel konsentrasi sibutramin pada sampel yang terdapat pada sampel A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan sampel J. Pada analisis kuantitatif dilakukan pengujian terhadap 10 sampel, walaupun pada analisis kualitatif hanya ada satu sampel yang positif mengandung sibutramin HCl. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa sampel lainnya benar tidak mengandung sibutramin HCl. Hal ini dikarenakan sensitivitas spektrofotometri UV-Vis lebih tinggi dibandingkan metode KLT. Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi adalah batas deteksi, atau LOD. Hasil LOD yang didapatkan adalah 0,0358. Nah, berdasarkan data sampel yang diperoleh, ke-10 sampel tersebut menunjukkan konsentrasi di atas batas deteksi, sehingga dapat dikatakan bahwa ke-10 sampel tersebut terdeteksi mengandung sibutramin HCl. Oleh karena itu, sampel-sampel yang terdeteksi tersebut tidak memenuhi persyaratan dan berbahaya jika dikonsumsi secara rutin karena sibutramin HCl adalah obat keras yang salah satunya kontraindikasi dengan penyakit kardiovaskular. Kesimpulannya, sebanyak 10 sampel jamu pelangsing dinyatakan teridentifikasi mengandung sibutramin HCl, yaitu obat anti-obesitas yang berkhasiat sebagai anoreksansia. Kadar sibutramin yang terkandung pada 10 sampel jamu pelangsing secara berurutan ialah 8,124 ppm, 3,543 ppm, 6,732 ppm, 12,790 ppm, 9,479 ppm, 19,52 ppm, 10,613 ppm, 15,461 ppm, 18,444 ppm, dan 9,265 ppm. Saran yang dapat diberikan untuk praktikum ini yaitu praktikan sebaiknya harus lebih memahami dan mengerti cara analisis yang baik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan metode KLT dan spektrofotometri, agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di daftar pustaka ini terdapat literatur jurnal dan buku yang kami gunakan untuk membuat laporan ini. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.